Ausi sekolah minggu, murid di GKPS, rajin dulu gereja hari Minggu. Mula konsi rumah, malah rumah uhuru, anani utang Halo adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat karunia-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Engkau yang jagai kami Tuhan, supaya kami bisa fokus dan kami bisa mengikuti sekolah minggu kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dulu, bersuka di dalam Tuhan. Ayo, semuanya berdiri yuk. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka. Di mana Dedek? Di dalam Tuhan. Yo, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka cita Tuhan, sekarang bersuka citalah. Tepuk tangannya semua. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Oke adik-adik, kita masuk ke titah. Titah minggu ini adalah titah yang ke-10. Titah ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Abang ulangi ya. Jangan mengingini milik sesamamu. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, kami persilakan Kanesia untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami, anak-anak-Mu sampai hari ini. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah buat adik-adik yang sudah bisa membaca, kita mau buka Alkitab kita yang diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yang udah bisa baca dibaca ya. Sekarang kakak bacakan. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 malam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba,
bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, itu tadi natsnya hari ini. Nah, adik-adik, sebelum Kak Nesia cerita, Kak Nesia mau tanya dulu, siapa di sini adik-adik yang pernah nangis? Siapa? Nah, kira-kira adik-adik nangis gara-gara apa? Pasti adik-adik nangis itu karena mungkin gak dibeliin mainan, atau gak boleh pergi jalan-jalan, atau gak boleh jajan sama mamahnya. Pasti kalau udah kayak gitu pasti adik-adik sedih atau mungkin ada yang nangis. Nah, kalau misalnya adik-adik lagi sedih atau adik-adik lagi nangis, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang ngambek, ada yang pundung, ada yang gak mau ngomong sama mamahnya. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus juga pernah bersedih. Tuhan tuh pernah nangis, yaitu saat Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap dan akan disalibkan. Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus takut. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, Tuhan Yesus itu nggak lari, Tuhan Yesus itu nggak ngambek, Tuhan Yesus itu nggak marah, Tuhan Yesus itu nggak pundung. Tapi Tuhan Yesus pergi ke sebuah tempat yang sepi, yaitu namanya adalah Taman Getsemani, dan di sana Tuhan Yesus berdoa. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh sama kita, buat kita semua, bahwa saat kita sedih atau saat kita nangis, kita itu harus berdoa. Nah, adik-adik, kita itu berdoa untuk apa ya? Nah, kita itu berdoa untuk menyampaikan semua kesedihan kita kepada Allah. Nah, supaya Allah menolong serta menguatkan kita sebagai anak-anaknya. Dan supaya kita itu bisa lebih kuat, kita lebih pintar, kita lebih bijak, dan kita bisa bahagia walaupun kita sedang sedih. Nah, begitu adik-adik. Mengapa? Karena doa adalah kekuatan bagi kita orang yang percaya. Jadi buat adik-adik, jangan pernah lupa untuk berdoa. Sebab doa itu adalah nafas kehidupan bagi kita orang yang percaya. Jadi buat adik-adik, kalau lagi berdoa, itu gak boleh ngintip-ngintip, gak boleh lihat sebelah kiri, sebelah kanan, gak boleh ngintip-ngintip. Terus kalau lagi berdoa, gak boleh ngomong-ngomong sama teman yang di sebelahnya. Atau misalnya lagi berdoa di rumah, terus manggil mamah atau papahnya, itu gak boleh. Atau misalnya lagi berdoa, terus adik-adik main HP, terus adik-adik buka-buka game atau apa, itu gak boleh. Karena kalau kita kayak gitu, sama aja kita tidak berdoa. Nah, terus kalau misalnya adik-adik disuruh bikin doa nih sama mamahnya atau sama papahnya di rumah, bikin doa makan. Nah, adik-adik itu gak boleh takut. Gak boleh takut karena doa itu kan sama dengan kita berbicara pada Tuhan. Jadi adik-adik gak boleh takut karena Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita anak-anaknya. Jadi adik-adik gak boleh takut, kalau disuruh berdoa itu harus mau. Karena tadi yang kakak bilang, doa itu adalah nafas orang percaya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, harus selalu berdoa, tidak pernah lupa berdoa. Mau lagi senang, mau lagi susah, mau lagi sakit, mau lagi bahagia, kita harus selalu berdoa. Karena doa itu adalah nafas hidup kita. Karena pada saat kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Jadi gitu adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berdoa sama seperti Yesus yang selalu berdoa. Oke adik-adik, firman Tuhannya sampai hari ini cukup di sini. Kita mau tutup firman hari ini dengan doa. Sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang masih Tuhan berikan pada kami sampai saat ini. Tuhan, kami setelah selesai mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami agar kami boleh selalu berdoa dalam situasi apapun, baik senang, baik susah, biarlah kami boleh selalu mengingat dan bersyukur kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu agar kami boleh selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Kami mau serahkan seluruhnya Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberkati kami. Sebentar lagi juga kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan yang berkati, biar apapun yang boleh kami berikan, itu semua boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh selalu dalam keadaan sehat, dan berkati juga orang tua dan keluarga kami, biar kami semua boleh sehat Tuhan dan terhindar dari segala virus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan kita yang diambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-41a. Abang ulang ya, Matius 26 ayatnya yang ke-41a. Abang akan bacakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Abang ulangi ya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya adik-adik. Ayo kita siapkan ya. Siapkan semua persembahannya. Oke. Sekarang tangannya di atas semua. Ya. Mari kita sebutkan Hubere doon bani harajaoni naebata. Kita akan menyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Tepuk tangannya boleh? Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Amun ku selalu memberi dengan sukacita di hati, sebabkan ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Bapakku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Namun ku selalu memberi dengan sukacita di hati, sebabkan ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
adik-adik, kita sudah selesai mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur Tuhan buat kasih setiamu pada kami anak-anakmu sampai hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Engkau yang berkati, biar apapun yang boleh kami berikan, itu semua boleh seturut dengan kehendak-Mu dan boleh berguna untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau serahkan ibadah kami Bapa hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menjagai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhurnami, Asetorang Ganuk, Seng Boy Dalananami, Salakana Torsa, Dopham Hasomanami, Torang Age Huja. Amin. Oke, amin adik-adik. Buat semua adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu.